mengungkap kembali kalau di daerah kita itu kita katakan bahwa itu adalah santet. Nah, sebenarnya itu dimanapun tempat itu ada. Karena kenapa? Karena santet itu konotasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Sungil. Di malam kali ini saya telah mendatangkan beberapa praktisi-praktisi supranatural yang dimana kemarin kan kita ini ngebahas terkait dengan penelusuran. Kemudian ada istilah zaman dahulunya itu adalah uka-uka. Jadi kita ke beberapa titik, kemudian kita menelusuri di tempat tersebut itu ada apa-apa saja. Jadi untuk di malam kali ini spesial untuk sobat-sobat semua, kita akan mewawancarai langsung atau kita akan ngobrol langsung dengan beberapa praktisi supranatural. Di antaranya di sini ada Gus Mad atau Gus Ahmad. Kemudian di sini juga ada praktisi yang masih begitu muda gitu. Ada Mas Rihardi, kemudian ada Kang Bagas juga. Dan tepat di samping saya di sini ada Kang Nadi atau Kang Sunadi. Nah, jadi di malam kali ini kita kan sempat dihebohkan dengan beberapa kejadian-kejadian yang memang tidak masuk di nalar kita atau tidak masuk di logika kita lah. Istilahnya itu adalah ilmu santet, kasarannya begitu. Atau ilmu teluh yang sekarang sudah mulai bermunculan kembali. Padahal itu kan ilmu-ilmu lama gitu, atau pada zaman dahulu lah itu adanya. Tapi di zaman modern kali ini, di zaman milenial sekarang ini, praktek-praktek tersebut itu masih marak digunakan oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, baik, saya akan ngobrol langsung dengan beberapa praktisinya. Yang pertama itu dengan Gus Mad. Nah, gini Gus, belakangan kali ini kan atau belakangan akhir-akhir ini itu kan sedang dihebohkan kembali dengan adanya penyakit-penyakit yang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Bahkan sekarang juga di kanal-kanal YouTube, terus di kanal-kanal sosial media itu kan sudah banyak para praktisi supranatural gitu. Entah dengan metode seperti apa, saya kurang begitu mendalami hal seperti itu juga. Nah, kira-kira menurut pandangan Gus Mad itu terkait dengan ilmu yang demikian itu gimana Gus? Bisa dijelaskan kepada sobat-sobat Sungil semua yang ada di rumah. Ya, terima kasih sekali. Kali ini kita membahas permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini dianggap terungkap kembali. Kalau di daerah kita itu kita katakan bahwa itu adalah santet. Nah, sebenarnya itu dimanapun tempat itu ada. Karena kenapa? Karena santet itu konotasinya, relasinya itu berhubungan dengan yang tidak kelihatan. Ya, betul. Yang jelas itu ada hubungannya dengan jin. Sedangkan jin itu sendiri kan tidak akan pernah mati, sampai pada ujungnya di hari akhir baru dia mati. Jin itu kan banyak tingkatan-tingkatan, artinya secara usia yang beranak pinak, ya, secara keilmuan. Kenapa lebih tahu dari dia? Manusia dianggap terbelakang dengan hal-hal masalah ilmu-ilmu seperti itu. Ya, karena manusia itu kan diciptakan pada akhir setelah Tuhan menciptakan yang sudah tersedia di alam ini. Nah, contohnya seperti ini saja.
Contohnya kita bahas pertama, itu kita lahir di dunia itu ada jin yang dikelompokkan bernamanya korin. Nah, kita lahir itu sudah ada korin. Sampai kapan? Sampai kita meninggal, seorang anak manusia meninggal, si korin pergi. Jadi kan mati. Itu akan berhubung kelahiran anak manusia yang sudah bisa. Nah, itulah korin. Korin itu bisa menyerupai kita. Seperti misalkan kita lagi enak melamun atau berpikir keras atau mencari solusi, kemudian terlena, tidak mengingat Tuhan, tidak mengingat Allah. Kalau dalam keagamaan kita, ya kan, kalau keagamaan Buddha itu Samgyang, ya kan, dan sebagainya. Mungkin praktisi yang lain bisa menjelaskan. Itu dianggap bahwa itulah cikal bakalnya adanya santet. Korin itu sendiri bisa menyerupai kita. Kadang-kadang orang berkata, loh, tadi Kusman kan ada di sana, kenapa sekarang ada di sini, ketemu di sini? Itu korin, perbuatan korin. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa itu katanya memelihara jin atau genderuwo. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita kait-kaitkan, itu juga bisa dikatakan santet. Kenapa? Kita dengan hati kita bisa dibaca oleh mereka. Dia bisa mendengar. Nah, kalau kita mampu berdialog, mampu berinteraksi dengan hal-hal yang tidak tampak, jadi sudah kayak teman, kolaborasi. Padahal kolaborasi itu tidak boleh, dilarang. Nah, disinilah lahir awal pertama santet. Kalau pada zaman Nabi seperti Musa alaihissalam itu dijelaskan, itu kan sihir, orang-orang pandai sihir, itu juga bisa dikatakan bahwa itu santet. Mendatangkan ular, kemudian Allah membantu Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Nah, itu contoh-contoh secara historis, ya, secara seperti itu. Jadi itu yang dasar-dasar kalau itu ada. Kemudian ada juga akhir-akhir ini, begitu kita praktisi-praktisi mengobati, wah ternyata dari daerah misalkan Jawa Barat, mana yang disebut, oh itu daerah Kuningan, oh itu daerah Sukabumi, oh itu daerah Banten. Dan memang kok bisa ya jauh-jauh begitu, apalagi dari seberang. Ada yang dikatakan bahwa dari Kalimantan itu namanya beda, Jepang. Kalau dia menyerang, begitu menyerang, langsung dari pembuluh darah. Akhirnya jantungnya yang dihantam, masih pembuluh darah, akhirnya keluar darah. Tiba-tiba kemudian kuat rasanya di daerah Batam itu, kalau nggak salah apa, ada yang saya lupa. Nah, seperti hantu kepala itu kan. Iya. Nah, itu macam kuyang, macam leak. Kenapa ya bisa begitu? Ya itu karena orang sudah sekarang ini mencari ilmu-ilmu yang tidak masuk akal. Tapi dikatakan kenapa kok bisa? Bisa, kata Tuhan apa? Sesuai dengan pemikiran kita. Ya kan? Nah, dijabah. Ada yang dijabah oleh Tuhan, ada yang dijabah oleh bangsa-bangsa seperti itu. Jadi intinya mah ini ya, apa namanya? Apa yang terpikirkan oleh kita, Ya, itu seperti itu ya. Iya betul. Apa yang kita pikirkan terus kita perbuatkan. Jangan-jangan iseng-iseng orang iseng-iseng ya. Aku mau duduk aja di pohon ini. Barangkali aja dari sesuatu. Nggak tahu mau cari ilmu yang seperti itu, disuruh makan bangke, disuruh seperti ini. Nah, itu kan tidak wajar. Siapa yang bisa menangkap seperti itu, yang benar-benar seperti itu? Itu kan bangsa-bangsa yang berpenghasilan. Nah, akhirnya dia bisa. Ya. Iya, tadi juga menarik sekali Kang. Misalkan ya, contohnya seperti ini.
katanya kan kalau santet itu kan tidak bisa datang kalau terhalang oleh samudra dan laut. Saya pernah dengar begitu. Itu tak benar atau tidak ya? Misalkan nih, yang ngirim itu di luar Pulau Jawa, kemudian ngirimnya itu di Pulau Jawa. Kira-kira itu sampai nggak tuh? Apa perlu dikirim pakai JNE gitu biar sampai apa gimana itu? Soalnya saya pernah dengar hal-hal seperti itu juga kan. Itu kalau kita jawabnya mudah. Sekarang kalau zaman dahulu kita bisa kirim lewat kapal laut, dengan pesawat dan sebagainya, kita kirim barang. Kalau sekarang kan ada lebih canggih lagi, ya. Handphone kita bisa bicara jarak jauh. Iya, betul. Nah, itu logikanya seperti itu. Iya. Jadi kecepatan yang bangsa seperti itu sama dengan kecepatan sinar. Nah, jadi tidak ada halangan untuk melakukan. Yang menghalangi itu adalah sanggup nggak dia menerobos. Artinya kekuatan gaibnya itu sanggup nggak menerobos samudra. Berarti tergantung kekuatan tersebut ya. Iya, Kan tadi juga sempat disinggung ya kan ya bahwa golongan-golongan hal yang tidak terlihat itu ada kelas-kelasnya lah kalau sekarang mah. Iya, jadi tergantung yang dikirimnya. Misalkan kalau yang dikirimnya itu lebih besar, otomatis itu bisa menembus ya kan ya. Tapi kalau misalkan yang kasarannya yang masih belum begitu kuat, mungkin nggak sampai kan ya. Kurang lebih seperti itu ya kan ya. Kalau dulu kan di zaman teknologi handphone itu kan dulu channelnya 2G. Apa itu? Iya, 3G. Sekarang sudah 4G. Oh, iya. Gitu. Kurang lebihnya. Sekarang udah 4G. Betul. Besok terakhir mungkin ada GB. Saking banyaknya kita bingung kan. Nah, baik sahabat. Jadi kurang lebih tadi seperti itu. Nanti bahasan-bahasan lainnya itu nanti akan saya tanyakan kembali. Nah, kemudian di samping saya itu ini ada Kang Nadi atau Kang Sunadi. Kebetulan beliau ini rumahnya di dekat situs kurang lebih situs sejarah kan ya? Situs sejarah yang terkenal banget lah. Terkenal banget di daerah saya ada salah satu goa. Itu goanya itu terbuat dari batu-batu karang. Sementara di tempat tersebut itu jauh dari laut gitu. Nah, saya rasa kalau di tempat-tempat seperti itu tuh kayaknya hal-hal yang berbau dengan mistis itu pasti sangat kental sekali ya kan ya. Nah, barangkali pernah mempunyai pengalaman-pengalaman yang bisa di-share kepada sahabat-sahabat Sungil semua yang ada di rumah itu gimana kan? Mau ya silakan untuk di-share. Atau mungkin ada pengalaman lain misalkan di tempat lain atau tempat yang memang jarang disentuh oleh orang. Ada pengalaman nggak tentang situ kan? Ya, kalau ya daripada itu tidak dapat dari sejarah. Iya betul. Yang tahu yang bisa melihat itu yang ahli sejarah. Maksudnya kita ya bisa jelas beberapa. Iya. Cuman kalau secara umum yang mungkin saya tahu dan saya juga salah barangkali. Yang ahli kita itu yang ahli sejarah, ahli budaya negara yang mengerti sebuah rekaman mungkin dari budaya yang kantor. Iya. Nah, kami ya sebenarnya ya masyarakat biasa yang mendengar sudah tahu sekelumit saja. Kan sama Edi Wasmilai itu konon katanya dulu itu tempat daripada peristirahatan sebagai tempat nonton dan juga tempat untuk latihan daripada perang prajurit dan juga bisa kalau misalnya dari masyarakat dari dalam luar itu baik dari daerah atau pulau itu ada yang memang silakan di Arab itu ada orang di Kusmedi Ismatia dan kemudian apa yang tujuannya sih baik Iya. baik. Nah, itu juga memang ada yang tirakat gitu kan
Dan itu godaannya sangat besar memang. Ada sekali satu orang katanya baru kenal sepupu kita itu sampai namanya pahalanya itu tidak macan itu harus gula gede gitu kan macam sebagainya. Dan kalau memang gerakan itu entah berapa istilah ajar waktunya gitu kan tergantung daripada niatnya itu kadang ya apa yang dia inginkan berhasil. Tapi dengan percobaan memang sangat luar biasa. Kalau nggak kuat ya mungkin urusan dengan jiwanya keselamatannya seperti itu aja. Mungkin Jadi kalau hal-hal gaibnya itu kurang lebih seperti itu ya. ya seperti itu. Ya tadi kan sempat disampaikan juga bahwa itu tempat peristirahatan dulunya para prajurit. Nah, pernah dengar ini nggak apa namanya? Misalnya kayak di film-film nih, karena saya kan lihatnya itu kan di film-film itu suka ada suara delman kah atau apa kah? Ya, Atau sugesti saya aja kayaknya terlalu jauh ya. ya mungkin kalau suara-suara itu ada ya banyak pas jadi bagas ya. kalau di gua Sunyaragi itu yang saya sedikit tahu ya itu sebenarnya itu tempat ibaratnya yang dibilang untuk mensucikan diri ya yang dibilang tempat istirahat atau bersemedi di situ, makanya kamar gua Sunyaragi kamar saya maksudnya kamar air Buat lagi dan jaraknya jauh ya, tamannya di situ. Nah kembali lagi ke ini ya apa namanya ke hal-hal yang berbau mistis. Dalam hal ini adalah santet gitu, penyakit yang tidak bisa didiagnosis oleh medis gitu kan. Kang Bagas ada pengalaman nggak nih melihat orang yang disantet atau teman sendiri atau di keluarga sendiri atau kerabat sendiri itu ada nggak? Saya merinding gitu. Kalau maksud hal demikian. memang kita sering menangani orang seperti itu ya. Dan kita pernah ibaratnya gini banyak jadi namanya santet itu ibaratnya kolaborasi manusia dengan jin ya. Jadi menyalahgunakan suatu ilmu untuk menyalahkan orang santet bisa saja ibaratnya kita juga kena karena kalau kitanya tidak kuat iman teguh imannya gitu. Insya Allah kalau kitanya kuat imannya teguh imannya ya jauh dari Semoga dijauhkan semua lah, kita semua dijauhkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah kalau untuk santetnya sendiri nih kan, kira-kira ada jenis-jenisnya dan saya pernah dengar itu ada yang namanya ada misalkan medianya itu menggunakan boneka bisa itu santet, terus kemudian ada yang menggunakan medianya itu organ tubuh kita yang dilepas dari badan kita, misalkan rambut, terus kuku, terus air liur, apakah itu juga bisa sebagai media untuk dipakai orang? bisa jin dan itu bisa melalui perantara apa saja mengarahkan orang titik arahan perantara apa namanya boneka, binatang, udara, apa foto, Jadi yang di film-film itu kurang lebih ada lah ya yang diterima untuk sedikit edukasi lah kepada masyarakat banyak. Di sini nih santet yang paling berbahaya itu yang paling berbahaya itu kalau seperti apa? Atau santet seperti apa nih? Ya tadi kan ada ceritakan di awal kan ada gugatan
mungkin yang lebih tua lebih hebat lagi. Jadi kaitannya seberapa jauh dia menggunakan ilmu itu. Maksudnya kalau berhasil dan hasil menang. Ini kalau misalkan nggak kena, dia naikin lagi. Aku pakai korin yang ini, pakai jin yang ini, udah kawin yang ini. Nah itu sebenarnya semuanya berbahaya kalau sudah kena. Ya, kan? Tadi yang pertanyaan itu ada yang dikatakan yang paling berbahaya. Itu standar ukurannya. Itu kalau sudah ingin membunuh, karena santet itu jenisnya banyak. Ada yang dia mengirim supaya dagangannya, jualannya orang jualan karena pengen laku. Ada yang kiri, yang sebelah, semua jualan beras. Kok yang itu rame, yang ini enggak kan? Padahal orang tersebut andai dia berpikir, andai bersyukur kepada Tuhan, itulah kita sampai aja. Itu kan sampai timbulnya dari iri hati. Kenapa dia bilang, ya memang karena kalau sampai itu jatuhnya iri hati ataupun membenci seseorang, ya kan, dasarnya. Kita jangan mentang-mentang jadi pimpinan perusahaan kemudian seenaknya saja Mena-mena ya. Mena-mena. Nah kalau orang itu sakit hati, kemudian orang itu mempunyai toleransi kepada hal-hal yang seperti itu, mungkin saja dia kerjain. Artinya begini, aku sakit hati sama bos, ya kan? Gampang lah, aku telanjang aja kan, mutar aja di rumahku sendiri dengan harapan itu ada yang membantu saya si Jin Anu, saya sebutin itu mendatangi orang itu sampai orang itu bingung. Dia berkata salah, berbuat salah kan bisa saja. Itu namanya santet. Jadi artinya santet itu sesuatu hal yang sudah tidak masuk akal, tidak bisa dideteksi. Dia seperti dikatakan tadi, ada yang lewat boneka, ada yang lewat asalnya aja saya minta kata praktisi. Oh ini nggak bisa nih, nggak kena nih. Minta dong potongan rambutnya atau potongan kukunya, ya begitu. Kalau ini nggak kena, pakai ini nggak kena, dicarilah dia kelemahannya. Ada hitungan-hitungan dari dari kitabnya itu Bekal Jemur. Nah, ini yang digunakan oleh Caraka, Data Sawala atau Wonosobo atau Solo itu. Jadi kalau satu kali putaran itu 40 hari, ya kan? Itu pasti ada waktu-waktu orang tersebut itu apes itu, jadi ada ruang hampa yang di situ yang bisa ditembus, ya kan? Ngeri sekali berarti. Iya, makanya. Nah itulah makanya kita jangan sampai lengah dari hal-hal yang berbau mistis, kan mistis. Orang yang terkena santet itu sudah apa? Saya juga masih bingung. Ya kalau untuk membuktikan seperti itu, kadang-kadang kan ganjil bukan berarti Tuhan supaya yang ganjil, tapi ganjil yang berbeda. Loh, kok nggak beres? Biasanya aku berpikir begini, biasanya menyelesaikan seperti ini. Jangan-jangan kena santet. Tapi itu kan satu tanda-tanda aja. Ya, bahwa kita ini tidak sesuai dengan kebiasaan kita, ya kan? Itu juga hal-hal ganjil itu tidak bisa dikaitkan gitu. Ini kadang-kadang juga orang salah mengartikan. Bisa aja tanda, ya. Misalkan kita biasa itu, wah ini kalau misalkan kedatangan Pak Imam, ininya di tangannya udah tutup kayak itu Pak Imam. Kita bisa pelajari. Oh ada radar di sini. Iya ada radar. Kalau misalnya di pundak ini Pak Nadi yang itu kan, kenapa kok bisa begitu? Iya, coba aja rasakan. Jadi bisa hal begini. Bisa hal seperti itu, dia punya channel sendiri gitu. Gitu. Ya. Kalau tadi bilang, gimana sih ciri-cirinya? Susah kalau dicari ciri-cirinya.
kecuali kalau ada indigo melihat ya kan langsung coba ada nenek-nenek, nah kan mau ngapain nih, mau bisa masuk ke dalam, mau ngapain dia di dalam. Lama indigo itu kan orang yang diberi kelebihan bisa melihat dengan spontan. Kalau saya bukan indigo kan, Apa itu? Indihome. Dari pengalaman saya pertama ini dari itu ada orang sakit mungkin bawa ada katanya itu kena gangguan stres dan orang itu sampai meninggal selama 3 bulan itu tadinya orang itu aktif dia melakukan kegiatan juga selama 3 bulan itu drop kita melakukan aktivitas tidak apa-apa jadi orang itu lemah besoknya tidak bisa jalan besoknya kayak orang set up itu bang jantung sel tapi dibawa rumah sakit di ronsen nggak ada di dunia medisnya nggak ketahuan penyakitnya apa dan sekarang ini nggak kalau itu gejala salah satu gejala santet apa gimana kita nyeri ini tuh yang nyantetnya siapa apa bisa ketahuan Ya kalau dengan praktisinya sih sebetulnya bisa. Kalau memang dia ahli, ini dari si A, ya kan? Ini dari si B, ya kan? Karena kenapa? Si praktisi sendiri nggak mungkin dia nggak bisa bicara dengan yang tidak kelihatan. Iya, Kan? iya, iya. Kecuali kalau praktisian itu kan banyak sekarang. Praktisian, jadinya praktis ya. Iya praktis aja, praktisnya itu ya. Cuma dia terhalang, ya kan, oleh hukum, ya kan, baik hukum agama ataupun hukum pemerintahan. Nah, ada juga hukum adat. Cara hukum kan banyak, Iya. ya norma-normanya itu. Itu juga satu beberapa tempat itu kan dengan ciri geografinya, ya kan, ada kita pakai norma-norma yang dia pakai sendiri. Iya. Ada orang masih sampai saat ini juga ada orang yang menyembah, masih ada penyembah patung, ada yang mendewa-dewakan juga, ya kan? Kalau luhur ada sampai sekarang dan itu apa? Ya, itu kan manusia. Iya. Nah, kan seperti itu. Bisa ya seperti itu kan saya bilang itu kebenaran itu bahwa begitu manusia lahir itu sudah ada polis. Dia akan goda segala-galanya. Ini dari tadi kan menyinggung korin berhubungan nih. Ya. Apakah setiap orang itu korinnya satu? Ya. Misalkan nih saya baru lahir, Ya. kemudian apa namanya? Jangan saya deh, karena ada orang nih, ada orang. Saya sedikit merinding. Ini saya sendiri aja. Iya, misalkan ada orang lah, kemudian lahir, kemudian kan otomatis itu ada korinnya kan ya. Iya. Kemudian orang tersebut itu mati, Ya. wafat lah orang manusia itu wafat. Apakah korin itu tetap menjadi orang tersebut atau menjelma kembali ketika ada orang lahir lagi? Nah itu pertanyaan yang bisa dijawab. Cuman kan logikanya, kalau sudah meninggal ya pekerjaannya sudah selesai. Oh, iya, iya. Pekerjaannya kan mengganggu manusia. Apa sih, ya kan? Seperti itu. Jadi per orang, satu orang satu korin gitu kurang lebih seperti Ya, itu. yang dikatakan korin itu kan jin yang mau ditugaskan. Oh, iya. Iya, paham. Dan mempengaruhi. Berarti enggak inilah istilahnya, enggak satu orang didampingi korin begitulah. Intinya Iya. korin itu adalah jin yang mengganggu ya. Semakin kita hebat, ya kan, para sesepuh, ya kan, praktisi agama yang mengerti paham, itu hebat juga godaannya. Kalau jenderal lawannya jenderal juga. iya Ya nggak mungkin yang diturunin yang pangkatnya baru, ya kan. Prajurit. Nah, Itu kalau manusia akan meninggalkan dunia dunia dan dikuburkan. Ada yang tahu nggak? Sebenarnya bisa menjelaskan. Iya, gue. Kalau tahu Barangkali
yang paling mengerikan itu ada kan di apa namanya di luar Jawa lah, itu ada daerah Banyuwangi, daerah saya tidak nyebut Supaya kuat. Enggak tahu kemana ada kemana. Jadi karena memang itu kata Isbat dan manusia tetap boleh juga dengan. Jadi sejauh bagaimana kita kepada teman kita nih, karena digoda itu bergoda yang buruk-buruk yang jahat itu kita buat enggak gitu. Nah itulah yang harus kita bentengi dari kemarin itu. Iya. Jadi kayaknya ini cukup banyak juga ya Kang, ya. Apa namanya? Kalau berbicara terkait dengan hal-hal goib itu ya, cukup kompleks lah, kayak ilmu pengetahuan zaman sekarang juga jadinya jatuhnya tuh. Cuman bedanya itu yang nggak kelihatan lah. Kalau menurut Mas Hardi nih, Mas Hardi apakah pernah mengalaminya atau gimana? Kalau jujur saya sih sampai saat ini ya jangan sampai lah hal-hal seperti itu. Mas itu saya juga selama ini belum pernah mengalami. Kalau di milenial ini saya kurang percaya sih yang namanya santet. Apakah Nanti belum pulang-pulang ada yang ngintip? ada yang ngasih ya, aku menyerang atau gimana? Tetap yakin aja sama Allah. Iya. Selalu berlindung. Sebenarnya jauh. Iya. Kita juga belum pernah ngalamin hal yang seperti itu. Jangan sampai lah. Saya juga kayaknya Ya cuma Gimana ya? pengalaman dari orang-orang sekitar aja. Ada yang pernah gejala serangan santet, ada yang kena gangguan jin. Tapi untuk saya sendiri selama sakit, dokter ya jelas sakitnya itu apa. dia masih Karena kalau seperti itu kadang-kadang terjadi mungkin ada sebab usaha. iya. Iya sebab Kalau tidak ada sebab usaha itu manusia tidak seperti itu. Itu kadang-kadang dari dalam kesalahan pengetahuan. bukan kita bukan kita bahwa hati-hati bahwa kita tetap jalan kalau Allah tidak apapun dilakukan ada banyak hati itu maka dari yang tadi disebut ya itu koridor dia untuk hari yang buruk di hari kami kita Ya kalau kata orang sininya mah sakitnya itu langkah padane. Iya. Ya, jadi kurang lebih begitu ya, karena mungkin nanti bisa dibahas lagi di part-part berikutnya. Saya masih penasaran nih, kalau misalkan ada yang kena dengan hal-hal goib begitu, kira-kira cara untuk sembuhnya itu gimana Kang? Atau membentengi diri kita supaya nggak sampai kena lah, nggak sampai kena itu seperti apa? Bisa di-share kepada sobat-sobat semua yang ada di rumah, barangkali kan ingin membentengi diri, kemudian ada yang kena misalkan cuman belum tahu nih saya harus gimana, sudah ke dokter kok masih gini-gini aja gitu, medis juga diagnosanya nggak ada, saya sehat gitu. Nah, kira-kira gimana itu Kang untuk membentengi diri dan juga orang yang sudah kena itu supaya bisa sembuh lagi, sehat kembali, itu gimana Kang? Ya itu pertama kali kita harus memahami atau meyakini bahwa goib itu ada. Iya. Kenapa kalau kita nggak yakin goib itu ada, berarti kita mengalami aturan. Iya. Kenapa dari tidak ada menjadi ada itu murni, kita nggak tahu, itu aja satu hal yang murni. Kemudian tidak ada lagi, kemudian hidup lagi, ada lagi, hidupkan selama-lamanya, itu hal yang murni. Nah, kita kapan waktu murninya ada? Kita nggak tahu segede gini. Iya. Dalam perut ibu dulu itu nyata, tapi kita tidak tahu waktu di perut. Iya. Kita keluar, nah akhirnya alam dunia itu kan goib. Itu salah satu
penyampaian bahwa goib itu ada, Ya. ya secara akal, dari akalnya, ya dari apa, dari Qurannya. Ya itu kan. Nah itu dari Al-Baqarah juga kata yang beriman itu beriman kepada yang itu. Karena semua itu goib, ada yang lebih goib lagi, itu maha goib. Cara menangkalnya itu yakini bahwa goib itu ada, jangan bilang nggak ada. Kenapa? Biasanya, maaf ya, biasanya kalau orang yang berhubungan bahwa itu goib tidak ada, disitulah nanti akan dibuktikan, entah dibuktikan sama bangsa goibnya sendiri, ya kan, atau dibuktikan dengan ketika kita salah bicara sama orang lain, ya kan? Salah apa namanya mengatur orang sehingga orang itu sakit hati, sehingga orang itu benci sama dia, penasaran dan sebagainya. Gitu. Atau mengaku-ngaku, wah saya hebat, dan apa sih namanya saya bisa. Nah itulah nanti kena batunya biasanya begitu. Dari katakan kalau tidak mungkin ada asap kalau ada asal muasalnya, ya sebab misalnya kalau yang sudah kena gimana, kita mau pakai cara apa? Kalau mau pakai cara para sahabat, ya kan, zaman-zaman sahabat bisa diruqyah, ada yang tidak ruqyah, ada daun, kalau dulu jangan daun, pakai daun apa, dipelajari aja. Gue lebih pintar daripada kamu. Iya betul, lebih pintar. Jadi kalau keyakinan, keimanan, itu dilawan dengan keimanan. Hanya itu yang bisa mengobati. Jadi biar mendatangkan orang yang hebat kayak gimana, kata orang ini hebat nih, si Habib ini atau si Kiai ini, caranya apa namanya, lurus, bercahaya, sorbannya bersih, wangi dan sebagainya, belum tentu lebih baik dari Anda sendiri. Secara ya hablum minallah, ukurannya bukan hablum minanas, tapi hubungan kita, harmonisan kita dengan Tuhan seperti apa. Itu dan kita harmonis sama pacar aja kan, aja terus sama itu kan garansi hidup seperti itu, ya jalur tersebut sih jalur duit baik, ya jalur akhirat itu kan dikatakan, kata Rasul kalau pengen hidup sukses di dunia, ilmu dunianya capai. Iya, kalau pengen selamat di akhirat, ya ilmu akhiratnya yang dicapai. Itulah nasihat-nasihat itu, agama itu kan nasihat itu kita jalan. Kalau enggak, berantakan gitu semua. Gitu ya. Ini juga ada pengalaman nih kami. Kapan ya? 3 hari yang lalu. Ya kayaknya 3 hari yang lalu lah ya. Ada teman saya, kayaknya dia kena ini apa? Santet fobia, terlalu takut yang berlebihan kepada santet, kepada ilmu goib kan. Kemudian dia itu malam-malam ya, ini cerita ya, malam-malam itu katanya perutnya sakit, nonjok kan. Terus dia ngomong, wah ini saya kena santet nih, wah ini saya kena teluh nih, wah pasti nih si itu kayaknya musuhin saya terus nih, si itu kayaknya kurang suka sama saya. Kemudian selidik demi selidik, ternyata dari pagi belum makan kan, asam lambungnya naik. Menimbulkan fitnah hal seperti itu. Itu menimbulkan fitnah. Iya, jadi kita sudah mengkhawatirkan tadi. Kayaknya santet fobia itu harus dihilangkan lah, biar tidak terlalu ini juga, tidak terlalu percaya, tidak terlalu tidak percaya juga. Yang ya percaya sih harus lah, percaya. Makanya makan itu jangan terlalu berlebihan. Ya pokoknya jangan mau dicuci otaknya. Iya, jangan mau dicuci otaknya oleh para praktisi. Betul. Oleh pada istilahnya dukun-dukun ya kan.
pinggir jalan kaki lima lah istilahnya. Bukan berarti saya sombong bicara seperti itu. Jangan mudah kita dipengaruhi. Karena kenapa? Ya itulah, kita punya apa namanya guru sendiri. Gurunya siapa? Yang mama sama papa kita. Kalau diarahkannya kemana? Jangan sampai itulah. Nanti kejadiannya kayak tadi gitu. Atau dari pagi belum makan, nggak sama melakukan naik. Aduh, ada aja. Orang tuanya yang Iya. bilang begitu. Kamu habis marahin siapa? Kamu harus salah ngomong sama siapa, kan kacau jadinya. Iya. Misalnya, prasangka buruk terus yang ada. Jangan sampai seperti itu. Iya betul. Nah jadi gitu Sobat Sungil, mungkin malam ini seperti itu aja. Nanti ada pembahasan-pembahasan lain di kemudian hari. Sahabat-sahabat, pantengin terus saja channel ini. Nanti akan ada hal-hal yang lebih baru lagi. Tapi tidak ini juga, apa namanya, kita tetap membahas hal-hal yang sekiranya itu apa ya, jadi kurang begitu rasional, tapi itu ada gitu. Nah saya ingin minta ini kan nasihatnya atau pesan-pesannya nih buat Sobat Sungil yang ada di rumah. Barangkali pesan-pesannya apa untuk Sobat Sungil yang ada di rumah? Ya, untuk sahabat-sahabat kita, Sobat Sungil, tadi saya sudah katakan bahwa santet itu ada, tetapi tidak melulu berkata bahwa ini adalah santet kan. Nasihat atau saran kami, kalau memang ada satu hal yang ganjil, ya kan, pertanyakan dulu pada diri sendiri, introspeksi dulu. Kalau memang ada arah ke sana, terus tidak bisa mengatasi, ya kan, bicarakan dulu dengan orang tua, ya kan, orang tua, kerabat dekat, baru kemudian mencari praktisi, iya kan? Praktisi yang bagaimana? Jangan pilih yang Anda yakini bahwa dia bisa. Kalau saya seperti itu, kalau bisa harus preventif, ya kan? Mengobati itu sudah terjadi, itu diobati. Kalau bisa jangan sampai diobati, kita jangan sampai terkena seperti itu. Apa? Karena kita berbuat yang benar, apa yang berbuat benar. Kalau kita memberi sesuatu pada orang lain, kita jangan sakiti. Tidak seperti apa? Seolah-olah kita ini tidak pandai berbuat yang apa namanya, yang baik. Perbuatan baik itu perbuatan yang tidak merugikan orang lain, merugikan alam, dan merugikan kita. Itu yang Kurang lebih begitu ya Kang ya. Nah jadi kurang lebih begitulah kira-kira Sobat Sungil. Sobat Sungil simak terus dan pantengi terus tentunya channel kita. Kira-kira ke depan itu kita mau ngebahas apa sih, dan juga mau menelusuri apa lagi sih. Pantengin terus channel kita. Jangan lupa nih, jangan lupa banget tekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa dipencet juga nih tombol notifikasinya, biar nanti ketika kita upload video, Sobat Sungil adalah menjadi orang pertama yang menonton video kita ketika kita tayang. Sekian dari kita. Jika ada kita salah-salah kata, kemudian menyinggung Sobat Sungil semua yang ada di rumah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.